Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ngolam season 2 ya. Kali ini saya kedatangan seseorang yang wow lah ya. Seorang petualang asli dari kota Palembang. Beliau juga salah satu temanku ketika baru datang ke kota Palembang nih tepatnya. Kita akan mengenal dia, saya akan ajak teman-teman untuk bertemu dia. Namanya Meyi Darlies. Selamat datang Pak Mei. Oke, gini aja ya. Siap. Oke. Nih. Ini saya perkenalkan dulu ya. Oke. Pak Mei ini salah satu di antara sedikit teman yang saya kenal ketika datang ke kota Palembang tahun 2018 ya. Dan kita sudah lama tidak ketemu ya Pak Mei ya. Iya, waktu itu kan Abang memang pernah janji. Uh-huh. Oh nanti saya pengen ngobrol bareng, kita bisa melakukan sesuatu yang Ya, bareng ya. ya gitu kan. Ya, ingat saya. Ah. Tapi ini yang akan pengen saya perkenalkan ke teman-teman ya. Pak Mei ini salah satu mungkin di Indonesia ya, penjelajah air terjun terbanyak ya. Sampai sekarang misi beliau ini menyelesaikan 300 air terjun ya. Benar kan begitu? Iya, 300 air terjun. Saya sudah mendengar itu sejak 3 tahun yang lalu. Tapi saya ingin beliau sendirilah yang menceritakan tentang impiannya menjelajahi 300 air terjun ini. Oke Pak Mei. Oke. Dulu ingat nggak Pak Mei? Pas pertama kali ketemu Pak Mei bawa gambar-gambar seputar air terjun, bercerita tentang potensi pariwisata di Sumatera Selatan terutama Ya, ya. ingat saya ingat itu. Nah, saya sampai beberapa bulan kemarin saya ketemu lagi dengan Pak Mei itu ya. Iya. Kita sempat ngobrol-ngobrol di belakang tuh. Gimana sekarang proyek tuh Pak Mei? Ya, proyeknya masih jalan sampai hari ini dan kadang-kadang saya juga malu sama Abang ya karena ketemu belum selesai juga tuh air terjunnya. Saya ngerti itu air terjun 300 itu Pak Mei. Gila tempatnya juga. Saya yakin Sumatera Selatan ini kan areanya luas sekali Pak Mei ya. Ya, cukup luas. Dia kan nomor 5 terluas ya. Nomor 5 terluas. Terkaya nomor 5 terkaya. Kalau nomor terluasnya saya kurang tahu, tapi nomor 5 terkaya. Entah itu sensus zaman kapan, mungkin waktu zaman batu dulu ya. Ya, nih Pak Mei ini juga punya hobi ya, fotografi ya kan? Ya benar. Fotografi, videografi dan banyak menggarap proyek-proyek seputar dokumentasi, Ya, dokumentasi, pembuatan video gitu ya, kan? Ya benar. Jadi memang sudah klop ya antara tadi itu misi menyelesaikan 300 air terjun. Ya. Tolong Pak Mei, 300 air terjun itu di mana saja sih Pak Mei? 300 air terjun itu yang ada itu hampir nyaris di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. 300 air terjun itu rata-rata keberadaannya sih di kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Tapi ada beberapa wilayah yang kalau melihat konturnya tuh memang sulit untuk nemuin air terjun kayak gitu kan, kayak daerah Palembang sendiri di mana air terjunnya ya. Nah, itu, nih, kan. coba Pak Mei. Kalau kita bicara pariwisata nih Pak Mei ya. Air terjun ini kan potensi ya. Iya. Sementara saya juga ada di industri pariwisata Pak Mei. Ya, cuman saya belum tahu nih satu pun air terjun yang ada di Sumatera Selatan ini. Satu pun saya belum tahu. Iya. Kira-kira yang paling dekat tuh di mana sih Pak Mei? Yang paling dekat ada di Muara Enim ya. Muara Enim itu artinya berapa jam tuh dari sini Pak Mei? Dari sini ke Muara Enim sekitar 3,5 jam, terus lanjut ke posisi air terjun itu sekitar 1 jam. Air terjun apa tuh namanya? Ada air terjun Bedegung itu cukup terkenal. Air terjun Bedegung ya? Bedegung. Curug Tenang orang bilang. Curug Tenang. Ini kita benerin dulu Bang ya. Aha. Di Indonesia ini orang bilang air terjun itu, kalau air terjun kan air terjun tuh air yang jatuh dari atas ke bawah tuh. Aha. Nah, air terjun. Tapi di Indonesia lebih banyak orang merebutnya curug.
ada Curup, ada Cuhup, ada Cuhuk, banyak tuh. Ya. Itu bahasa Palembang ya? Enggak, itu entah ini saya rasa cuma ada di bahasa Indonesia ya. Tapi kalau bahasa Indonesia itu air terjun, tapi di daerah Jawa orang nyebutnya Curup. Curug. Ya. Curup ya. Ya, di Sumatera Selatan orang juga Curup juga. Iya. Nah, Pak Mei, sudah berapa nih? Sudah berapa? Kan kira-kira 2 tahun yang lalu ya Pak Iya, Mei benar. sudah Jalan ya. Sudah bercerita ke saya itu. Sekarang nih sudah berapa persen Pak Mei? Kalau foto air terjunnya sekarang yang terdokumentasi sekitar 40%. Baru 40% ya. 40% itu kira-kira 100-an lebih ya? Iya, 100-an lebih lah. Kan kalau itu sebenarnya kan 300 air terjun itu yang akan terseleksi. Kalau air terjunnya banyak, mungkin nyampe 500-an. Wow. Nyampe 500-an. Tapi air terjun di Sumatera ini? Iya, di Sumatera Selatan ini 500-an nyampe air terjunnya. Wow. Itu. Ini sebenarnya sudah diketahui nggak sih sama masyarakat luas? Beberapa sudah, tetapi yang sudah menjadi destinasi wisata itu udah diketahuin, udah dibuka umum dan udah ada pelayanan pariwisatanya. Tapi beberapa air terjun yang masih bersifat potensi, dan ada juga air terjun yang memang hanya 1-2 orang yang mengunjunginya kayak gitu. Jadi kan ada sifatnya destinasi dan ada sifatnya sudah jadi potensi, masih potensi maksudnya gitu. Coba Pak Mei, apa sih yang membuat Pak Mei tergerak hatinya untuk mendokumentasikan sesuatu yang fenomenal ini Pak Mei? Saya hanya niatnya itu tadi itu hanya gini, saya pengen belajar moto tuh. Kalau belajar moto kan kalau belajar tuh sudah ada implementasi tuh. Benar. Oke, saya coba deh. Kalau moto 1-2 saya nggak temu sulitnya. Ya udah hajar aja 300. 300 itu. ya. Terus ada lagi. Kadang-kadang kan kayak gini. Saya sedikit gini aja. Saya mungkin hanya sedikit orang yang mampu memberikan sesuatu untuk daerah saya. Nah, ini. Ya. Jadi penting buat teman-teman atau yang lain juga kan. Ada sesuatu yang mampu saya berikan. Oke. Nah, dampak yang pasti kan apa yang kita akan berikan itu sudah ada hukumnya bahwa kita akan mendapatkan imbalannya. Ya, betul. Saya setuju itu dengan ide Pak Mei pengen memberikan, ini anggaplah hadiah Pak Mei terhadap Kota Palembang, Sumatera Selatan atau bangsa Indonesia. Ya, benar. Karena coba Pak Mei mendokumentasikan air terjun itu nggak mudah Pak Mei, dan juga nggak murah Pak Mei. Benar. Selain itu waktu Pak Mei. Benar. Coba bagaimana Pak Mei mengatur waktu dengan sisa-sisa waktu dengan sisa-sisa 60% air terjun nih Pak Mei? Kalau masalah waktu sebenarnya sih kita mencoba berangkatnya 1 bulan sekali tuh karena kesibukan Palembang ya. Ya. Karena kita punya kegiatan juga kayak kita punya creative house ya. Terus kita punya ada beberapa kegiatan-kegiatan lain. Jadi kita usahakan itu 1 bulan sekali berangkat sekali berangkat 3 hari. Nah, dan itu bisanya ya kalau kita rezekinya bagus dapat 5 air terjun. Oke. Sekali berangkat itu 5 air terjun ya, gitu kalau rezekinya bagus. Oke. Kalau tidak bagus, zong, 0. Anda buang uang. Ya. Kan? Berarti perjalanan itu belum tentu dapat ya Pak Mei? Ya, karena sifatnya mencari kan. Kita mencari. Sebenarnya sudah ada air terjun yang sudah ditemukan, sudah jadi destinasi. Tapi kita kayaknya kan kalau yang itu kan nanti bisa kapan anytime kita bisa ke sana. Nih Pak Mei, gimana cara Pak Mei menemukan air terjun nih? Kan tadi ada yang belum ditemukan. Kalau yang sudah ditemukan kita sudah tahu lah. Ini sudah ditemukan. Benar. Ini yang belum ditemukan nih gimana Pak Mei? Biasanya waktu kita mengunjungi air terjun, anggap saja air terjun sudah ketemu nih. Satu. Nah, nanti kita di sana kan kita ya bersosialisasi lah ya. Ada penduduk, waktu kita mau foto kita ngobrol dulu lah, di sini ya ngopi-ngopi dulu lah. Terus dari situ kita mendapat informasi. Terus mereka cerita, ada yang bagus air terjunnya lagi. Nah, di situ terdokumentasi semua. Kita catatin, kita semuain. Jadi mengumpulkan informasi dulu ya. Jadi saya polanya kumpulkan informasi, cari lokasi, baru eksekusi. Jadi tidak tiba-tiba datang foto, tiba-tiba itu ya
ada beberapa bisa kayak emergensi atau ini udah deket nih jaraknya, udah hajar aja kayak nggak apa-apa. Nah, Pak Mei punya tim nggak sih? Ya, saya punya tim. Awalnya berangkat ini saya 3 orang. Ya, ada Lupi, ada Rifki Azim. Nah, ini kerja semua nih orang. Ini semua orang kerja semua, sibuk semua ya. Nah, ada segala macamnya. Jadi saya berangkat nggak sendirian. Oke. Sama tim. Memang satu tim ya. Satu tim. Nah, ini saya Pak Mei penasaran tentang bagaimana Pak support keluarga terhadap Pak Mei ini. Saya ngelihat begini Pak Mei. Untuk mencapai satu target yang besar, Benar. itu dibutuhkan support yang besar. Benar. Saya pengen cerita dong, sedikit ceritakan support seperti apa yang diberikan keluarga terhadap Pak Mei. Alhamdulillah gini. Pertama memang saya memberikan sesuatu untuk Indonesia, Ya. untuk Sumatera Selatan atau untuk Palembang pada Oke, khususnya. Yang kedua, diniatkan memang untuk pertama kali itu hadiah air terjun itu adalah untuk anak-anak saya. Oke. Ya, jadi nak bapakmu berangkat Ah, untuk membuat sebuah karya di mana karyanya tidak akan mati walaupun bapakmu udah mati. Oke. Nah, saya Oke. tinggalkan itu. Benar. Saya beritahu juga kasih penjelasan juga ke istri. Ah, Nah, istri saya dia support, alhamdulillah dia mengizinkan. Pada dasarnya kayak gini, setiap manusia itu menurut saya akan mendapat support ketika dia melakukan hal yang positif. benar. Jadi kalau dibilang dia nggak dapat support, ya kalau karena dia melakukan hal yang negatif dia pasti nggak dapat support. Tapi kalau dia melakukan hal yang positif dan menjelaskannya dengan baik, apapun itu akan mendapat support. Begitu juga ya, karena saya ya udah jelas nih pekerjaannya untuk siapa, apa yang saya lakukan juga buat apa. Nah, ya mereka support. Oke, berarti keluarga nih oke ya? Oke nih, no problem. Kalau misalkan support selain keluarga Pak Mei ini, misalkan begini Pak Mei, Ya, yang Pak Mei buat nih sebenarnya untuk pemerintah tahu nggak sih kira-kira sih? pemerintah udah kita kasih tahu dan sejauh ini supportnya ada. Oke, ada ya? Ya ada support ibaratnya semua. Oh, kalau mau ke sana silakan, ini pengontaknya, ini segala. Sejauh ini itu buat saya udah support loh. Kalau dari swasta Pak Mei, ada nggak kira-kira project-project kan swasta nih banyak Banyak sebenarnya, Pak benar. Mei. Saya ngelihat begini, industri pariwisata ini kalau di luar negeri Pak Mei, Iya. banyak dibangun dari sektor swasta ya, Iya, bukan sektor government ya. Iya benar. Malah swastanya sangat Benar. sangat bersemangat sekali. Benar. Apalagi ketika menemukan seorang seperti Pak Mei ini bersemangat, idenya original. Apa Pak Mei juga menyampaikan ide-ide seperti ini ke pihak-pihak swasta Pak Mei? Beberapa saya sampaikan, tetapi saat ini kan saya ketika ada produk masuk atau sponsor yang masuk, kita akan benar-benar meneliti dulu, kayak kita akan lihat dulu nih sejauh mana, bagaimana. Nah, itu akan kita itu. Jadi memang sementara ini hanya beberapa produk yang kita izinkan masuk, tapi tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan. Karena kita pengen, pada dasarnya sih kita pengen kerja tanpa sebuah beban dulu tuh. Kalau ada sponsor tuh memang ada beban tuh. Ya. Ya. Kan ini saya ngelihat anak-anak Indonesia nih Pak Mei Ya. juga senang sekali dengan kegiatan outdoor adventure. Iya benar. Ke gunung lah, ke air terjun lah, Ya. masuk ke hutan lah. Itu kira-kira bisa nggak anak-anak ini suatu saat mendokumentasikan hal-hal seperti Pak Mei ini? Anggap sekarang nih Pak Mei yang melakukan tentang air terjun nih, kira-kira di masa depan proyek-proyek untuk anak-anak muda nih seperti apa Pak Mei? Ya, menurut saya sih di kedepannya pasti insya Allah akan ada. Karena mungkin ya kita sudah mendasari, kita sudah memberikan contoh sebagai orang-orang yang duluan hidup dari mereka memberikan contoh ya. Terus di zaman sekarang yang sangat kreatif, saya rasa anak-anak itu juga akan berpikir bagaimana berpikir kreatif. Terus bagaimana berpikir kritis. Saya pikir gini ya Pak Mei ya, mengeksplor itu juga bagian dari jiwa muda ya Pak Mei. Iya benar. Mereka sudah bosan lah memfoto tempat yang itu saja. Mereka ya akan berpikir kreatif lagi. Wah, ini saya harus ketika saya bosan saya harus mencari sesuatu yang lain. Benar. Nah, jadi
bisa nggak itu dilakukan? Oh bisa nih 300 Pak Mei udah ngerjain tuh. Ya, ya. Nah, atau yang kayak ada beberapa teman-teman fotografi udah ngerjain keliling Indonesia 9 tahun. Oh udah difoto dikerjain. Ya, 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 kayak benar, Bang Ayun sendiri surfing nih. Ya benar, kan benar. pasti akan ada cikal bakal kita. Ya. Kita sebagai orang yang lebih dulu hidup dari mereka memberikan sebuah contoh saja kan. Benar. Pak Mei, saya ngelihat begini. Ketika Pak Mei bertualang di hutan itu ya. Ya. Apa Pak Mei tidak menemukan sesuatu yang aneh-aneh gitu ya? Prinsipnya gini. Kalau memang tempat hewan buas saya itu di hutan wajar. Ya kan? Kalau ketemu hal yang mistik-mistik ya hutan itu sepi wajar. Wajar ya? Ya wajar kan. Memang udah tempatnya. Ya. Tetapi ketika kita datang dengan niat baik, insya Allah itu tidak akan terjadi apa-apa. Ya, selama perjalanan. Selama perjalanan saya oke aja, no problem, belum pernah ketemu masalah apapun, masalah yang ibaratnya mistik atau ketemu hewan buas atau yang ada harimau atau gajah yang ngamuk-ngamuk, nggak ada. Alhamdulillah ya. Air terjun apa Pak Mei yang paling menarik pernah Pak Mei kunjungi di Sumatera Selatan ini? Sebenarnya semua air terjun di Sumatera Selatan itu menarik, Bang. Ya, setiap air terjun punya karakter, punya cerita masing-masing. Tapi memang ada beberapa air terjun yang buat saya menarik tuh karena kisah terjadinya. Misal kayak ada air terjun yang di daerah Tanjung Bayi, itu tim saya hanyut. Tim hanyut ke sungai, bawah arus. Ke bawah arus. Pas apa itu, Bang? Waktu mereka seberang sungai, itu Lupi sama tim itu hanyut. Berarti besar air terjunnya. Karena kita untuk ke air terjun itu harus seberang sungai dulu. Seberang sungainya sekitar 20 meteran ya. Oke. 20 meteran dan arusnya deras. Nah itu saya kehilangan tim saya 2 jam. Itu buat saya ini air terjun punya kisah, cakep ya air terjunnya. Terus ada lagi air terjun yang di daerah Kikim. Itu air terjun air ngembus namanya. Apa itu keistimewaannya? Keistimewaannya itu air terjunnya itu keluar dari karang. Maaf ya, ini kita luar no konteksnya ya, tapi bentuk keluarnya itu seperti punyanya Mr. V-nya perempuan. Iya. Kayak itulah ya. Iya. Itu berlobang apa gimana? Berlobang dan bentuknya kayak V-nya perempuan. Sebesar apa itu Pak? Besar sekali ya. 300 orang masuk lolosannya keluar. Oh ya? Iya. Dan kerennya lagi air terjun itu di atasnya itu ada air terjun. Saya lupa namanya, Makrifat kali ya. Air terjunnya jatuh ke tanah hilang dan keluarnya tadi di karang itu. Itu air terjunnya keren. Air terjun apa Pak Mi? Air ngembus di daerah Sukajadi. Air ngembus. Ini saya punya fotonya loh. Kabupaten apa tuh? Itu di daerah Lahat Kikim. Di daerah Lahat Kikim. Iya. Saya punya fotonya. Ini sesuatu yang menarik ya. Karena bentuknya seperti Miss V ya. Ya Miss V ya. Dan mancur air di situ. Iya. Kayak Miss V yang lagi. Ini sebenarnya apa? Ini sudah diketahui masyarakat nggak sih? Miss V ini? Belum. Sudah diketahui masyarakat tapi terbatas. Terbatas ya. Ya, sifatnya potensi karena untuk ke sana saja kita perginya pagi, pulangnya kemalaman sampai jam 10-an kayak gitu. Jam 10 malam. Jam 10 malam keluar dan satu air terjun itu. Itu menurut tim saya itu air terjun yang paling repot saya. Oke. Karena kan tim saya itu waktu itu Lupi sampai sempat kakinya itu karena cuaca itu begitu dingin ya, kan di gunung, di bukit. Ya. Ini kakinya kram tuh. Kakinya kram, kita harus tinggalkan dia di pondok, dikasih air minum, dikasih rokok ya. Ya. Udah, tinggal. Dan berapa jam saya berangkat moto air terjunnya itu dan itu saya kembali lagi jemput Lupi. Oke. Ini Pak Mei. Tadi ya cerita tentang kehilangan tim itu Pak Mei ya. Apa sebenarnya yang membuat Pak Mei dengan tim ini sepakat untuk terus bekerja sama menyelesaikan proyek 300 ini Pak Mei dengan tim nih? Sebenarnya di tim itu bahwa kami itu sebenarnya sudah hobinya jalan-jalan. Oke. Tetapi kali ini tim itu berpikir gini, bagaimana kita jalan-jalan tetapi memberikan sesuatu, makanya jalan-jalan yang bermanfaat. Ya, kalau jalan-jalan saya rasa semua orang jalan-jalan di dunia ini jalan-jalan ya. Ya, banyak yang kaya jalan-jalan, tapi apa yang diberikan? Apa yang mau kita sampaikan? Apa yang mau kita kasihkan? Khususnya untuk wilayah yang kita ini. Benar. Berarti saya ngelihat begini Pak Mei, kekompakan antara tim itu ada ya? Iya ada. Jadi
ketika tim sudah bekerja sama untuk mengulas sesuatu, katakanlah Ya. air terjun apa tadi ya? Berembus ya. Air ngembus. Air ngembus ya. Ya. Berarti sudah satu tim ini sudah riset, sudah mempersiapkan alat masing-masing, benar. sudah artinya kalau misalkan ada teman yang sakit gitu Kita tidak udah- diizinkan dulu ikut gitu ya. Ya benar. Dan kita sebenarnya kita udah ngantisipasi nih jika terjadi apa-apa, kondisinya ya plannya protokolnya seperti ini akan Ya, ya, jalan kayak gitu kan. Ya, 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 Jadi sebenarnya kita jalan juga nggak nekat loh perlengkapan. Kadang-kadang orang kalau bilang ke kita ini kayak mau berangkat 1 minggu padahal berangkat cuma 3 hari kayak gitu. benar Pak Mei. Karena isu keselamatan di Indonesia ini kan tahu sendiri lah ya. Ya, nah itu yang saya hindarkan bahwa kenapa kami bawa peralatan banyak, bawa segala macam. Anda itu ke hutan, Ya. yang Ya. tidak ada supermarketnya, nggak ada Ya. warung, nggak ada tempat ngopi ya. Tempat ngopi ya Anda buat sendiri. Iya, mungkin nggak ada sinyal juga ya. Ya, tidak ada sinyal pasti itu ya. Pasti ya. Pasti. Anda akan benar-benar hilang ya, benar-benar menghilangkan diri. Ya. Nah, Pak Mei, apa yang membuat tim ini terus solid menurut Pak Mei? Apa yang membuat tim ini solid? Kita sama-sama mengalami kesulitan, kita sama-sama menemukan sesuatu yang melihat sebuah keindahan, ya. Nah, disitulah bahwa bersaudara itu nggak mesti satu darah, ya, nggak mesti keluar dari satu rahim maksudnya. Iya benar. Nah, tapi rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan, terus di tim saya itu mereka itu rata-rata memaklumi, bukan minta maklumi. Ya, ini ya sebagai saya juga bekerja sama, saya juga sering jalan Pak Mei. Tim ini sesuatu yang berharga, sangat berharga. Bahkan ketika di gunung saudara kita itu ya mereka ya Pak Mei. Iya benar. Atau di hutan saudara kita tuh mereka Pak Mei. Iya benar. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa 300 air terjun ini kalau dikerjakan oleh satu tim itu sebuah possibility. Iya benar. Hal yang sangat mungkin buat saya. Benar. Mungkin memang saat ini baru setengah sudah jalan ya. Tapi saya yakin seiring waktu dengan kekompakan yang Pak Mei ceritakan tadi itu, Pak Mei akan berhasil. Insya Allah, doakan karena nanti bukunya juga keluar, kan kita bukukan dan kita memang ada untuk edukasinya ada. Coba Pak Mei, ada pesan-pesan nggak Pak Mei kepada seluruh calon petualang atau petualang-petualang di Indonesia nih Pak? Ada. Oke, pesannya gini. Teruslah menjelajah tanpa harus menjadi penjajah. Oke. Teruslah menjelajah tanpa harus menjadi penjajah. Ya. Sangat dalam sekali. Iya. Nah, Pak Mei, saya ucapkan terima kasih kita sudah ngobrol malam ini ya. Iya, Bang Ayu. Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman di seluruh Indonesia, terutama ada perhatian juga ya buat banyak pihak yang sudah menonton ini bahwa ada loh sebuah tim di Kota Palembang yang mempunyai visi maju, visi bagus tentang pariwisata, saya bisa menyebut ya, pariwisata, potensi-potensi pariwisata yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Dan mereka harus secepatnya diselesaikan proyeknya, terutama yang berhubungan dengan konsep dan fotografi atau videografi. Benar. Ya, agar Sumatera Selatan yang saat ini berjuang untuk industri pariwisata mempunyai mempunyai destinasi ya. Ya, mempunyai destinasi dan memberikan sesuatu yang positif tentang pariwisata. Kalau Sumatera Selatan ini berbicara tentang industri pariwisata dan ingin mengalahkan Bali, maka satu menurut saya, dukunglah para tim-tim yang ingin membangun pariwisata dari dasar ya. Saya ngelihatnya mereka tuh dari dasar. Karena ketika mereka sudah membuka jalan, Pak Mei ini buat saya dan timnya orang yang membuka jalan ya untuk industri yang lebih besar. Dan ini harus didukung secepatnya karena dari tangan mereka akan keluar produk pada akhirnya. Ya. Dan akan mendatangkan potensi wisman atau turis-turis dari luar daerah untuk datang ke
Kota Palembang atau Ya. Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Mei. Oke. Oke. Saya ucapkan semoga sukses Nah. dan ininya lancar. Amin. Mana kopi ini nggak datang-datang nih? Ya, kita ngopi dulu. Ya. Yuk. Terima kasih juga ya. Ini saya sekarang lagi di Kopi Puan. Tempat nongkrong saya di pinggir jalan, mungkin nanti akan kedengaran suara-suara dan oke lah. Ya, Kopi Puan terima kasih banyak ya untuk tempatnya. Semoga sukses selalu. Oke.